Halo Sobat Italk semuanya, kembali lagi di podcast Entrepreneurship tahun 2026. Dan seperti biasanya podcast ini akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat kita yang nantinya akan berbagi cerita maupun informasi mengenai perjalanan usaha narasumber kita nanti. Dan Italk ini sendiri bertujuan memberikan informasi atau insight baru bagi para Sobat Italk nanti dalam menjalankan usahanya nanti. Oke, mungkin sebelum lebih jauh lagi, izinkan aku perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Mardiatun Kamil. Teman-teman bisa panggil aku Amil. Aku dari kelas IKM 2025. Dan di sini aku lagi bersama narasumber hebat kita. Mungkin langsung diperkenalkan, Mbak, dirinya. Halo semuanya, perkenalkan aku Elva Seventeen dari IKMC 2025. Aku biasa dipanggil Elva. Halo Mbak Elva, gimana nih Mbak kabarnya setelah menjalankan minggu-minggu UTS yang cukup padat nih Mbak, dan akhirnya bisa hadir di podcast ini. Bisa sedikit diceritain Mbak? Oke, buat jalanin minggu-minggu UTS-nya semua lancar sih Mbak. UTS-nya juga jalan, terus kepanitiaan jalan, organisasi juga masih jalan. Wah, cukup padat juga ya Mbak menjalankan UTS tersebut, apalagi semester 2 ini agak-agak berat ya Mbak. Tapi aku salut sih sama Mbak Elva yang bisa mengimbangkan gimana menjalankan organisasi dan nilai akademik juga tidak perlu diragukan lagi ya nih Mbak. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi karena Sobat Italk sudah menunggu juga. Mungkin kita akan sedikit menceritakan bagaimana perjalanan usaha Mbak Elva. Bisa diceritakan Mbak bagaimana usahanya dan bagaimana sih inspirasi Mbak Elva ini sendiri dalam membangun usaha tersebut? Oke, jadi awal mula aku mulai usaha ini itu ketika aku duduk di bangku SMA. Lebih tepatnya mungkin 4 tahun yang lalu ya Mbak. Jadi aku mulai usaha ini itu karena aku melihat adanya peluang. Kebetulan itu aku berasal dari desa yang terkenal sebagai produsen tape. Rata-rata mata pencaharian di desa aku itu sebagai pedagang tape. Jadi ada yang dagangnya itu keliling, terus ada yang dagangnya itu di kios, macam-macam gitu. Nah, karena aku melihat adanya peluang dan aku merasa aku punya privilege gitu. Karena di desa aku ini terkenal sebagai produsen tape. Jadi di mana-mana itu udah terkenalnya, oh kamu dari desa yang banyak jualan tape itu ya gitu. Akhirnya aku mulai usaha ini karena memang aku melihat ada peluang gitu di sini. Wah, ternyata cukup menarik ya perjalanan dari usaha Mbak Elva ini. Kira-kira desa apa sih Mbak namanya biar teman-teman atau Sobat Italk juga bisa tahu ya Mbak? Oke, jadi aku itu dari Desa Wonojoyo, salah satu desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Mbak. Memang di desa aku ini dari dulu itu sudah terkenal kalau kebanyakan itu produksi tape. Wah, berarti Mbak Elva bisa melihat peluang dari desa Mbak Elva itu sendiri dan akhirnya muncul ide usaha untuk melakukan usaha tersebut. Nah, tentu dalam melakukan usaha tersebut tidak lepas dari suka duka ya Mbak. Mungkin Sobat Itok juga mau tahu nih Mbak bagaimana perjalanan Mbak Elva sampai sekarang ini dan bagaimana suka duka dari Mbak Elva itu sendiri. Kalau suka duka menjalankan usaha itu pasti ada ya Mbak, karena di semua itu pasti bakal balance. Kalau ada suka ya pasti ada dukanya gitu kan. Nah, waktu sekolah itu aku seneng gitu karena aku bisa beli apapun yang aku mau tanpa aku harus nunggu dulu dari orang tua. Jadi aku punya pemasukan sendiri. Aku seneng gitu. Tapi ada dukanya juga Mbak, karena kan dulu waktu SMA itu aku di kurikulum Merdeka. Jadi ada project-project gitu yang bikin makin sibuk di sekolah. Nah, dukanya ini gimana aku ngatur biar usahaku tetap jalan tapi aku tetap bisa ngimbangin sama tugas-tugas di sekolah. Wah, ternyata cukup inspiratif ya Sobat Itok, perjalanan kisah dari suka dan duka perjalanan Mbak Elva ini sendiri. Di mana Mbak Elva ini sendiri memulai usahanya dari atau sejak SMA dan di tengah kesibukan-kesibukan sekolah Mbak Elva tetap bisa mengimbangkan usahanya dan belajarnya. Nah, dalam hal-hal tersebut tentu ada kekurangan dan kelebihan dong Mbak Elva. Mungkin bisa diceritain sedikit Mbak kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usaha ini. Pasti ada dong Mbak kelebihan dan kekurangan ngejalanin usaha ini. Kalau untuk kelebihannya sendiri, karena
aku yang terjun langsung ke produksi ini. Jadi memang dari mulai proses produksi, lalu distribusi ke konsumen, itu kan aku ngelakuin sendiri. Jadi aku emang jadi lebih ngerti gitu tentang entrepreneurship. Aku lebih tahu gimana wirausaha itu berjalan, terus jadi nambah ilmu dan juga pengalaman di bidang wirausaha. Terus jadi makin ngerti gitu tentang entrepreneurship. Nah, ini juga ngelatih problem solving aku dalam menjalani tantangan di produksi ini gitu, Mbak. Nah, kalau kekurangannya sendiri itu kan aku ngejalaninya waktu masih jadi siswa. Jadi mau gimana pun itu pasti harus pinter buat ngatur waktu antara jualan dan juga sekolah. Wah, ternyata cukup roller coaster juga ya Mbak perjalanan dan kisah cerita dari Mbak Elva ini sendiri dalam menjalankan usaha. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah disebutkan Mbak Elva seperti masih sibuk belajar, bingung menyeimbangkan waktu dan wirausahanya gimana, boleh dong Mbak bagaimana kendala dan cara Mbak Elva untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke, kalau kendala yang paling aku rasain itu ada di proses pembuatan. Karena menurut aku emang di proses pembuatan ini cukup kompleks, Mbak. Jadi bisa dibilang kalau pembuatan ini emang butuh skill khusus gitu. Karena dari kita nyuci singkongnya, lalu untuk fermentasi, proses fermentasi yang butuh raginya itu takarannya harus benar-benar sesuai. Untuk penyimpanannya dari hari pertama, terus hari ketiga baru bisa dikonsumsi, itu juga harus diperhatikan banget gitu, Mbak. Nah, maka dari itu aku juga sering mengalami error gitu, Mbak. Tapi dari situ aku pasti belajar dan aku percaya sama proses. Nah, karena aku emang terus belajar dan aku mencoba, yang penting itu konsisten. Aku percaya sama proses, akhirnya usaha ini bisa tetap terus jalan. Wah, bener banget nih Sobat Itok. Dalam menjalankan usaha harus diperlukan konsistensi dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, ini Mbak Elva berarti cukup bisa mengeimbangkan gimana nilai akademiknya, gimana juga mengembangkan usaha-usahanya. Nah, mungkin apa sih motivasi dari menjalankan hal tersebut? Apakah ada hal-hal tertentu? Gimana Mbak? Oke, jadi kalau untuk motivasinya itu yang prinsip yang paling aku pegang itu adalah kalau kita udah memulai sesuatu, berarti kita harus mampu dalam menerima resikonya. Kita harus bertanggung jawab atas apa sesuatu yang sudah kita ambil. Motivasi aku biar usaha ini tetap jalan itu karena aku memang tertarik di dunia entrepreneurship. Nah, maka dari itu aku terus belajar, aku tertarik buat terus memperdalam tentang wirausaha. Maka dari itu, dari waktu ke waktu itu usahanya tetap jalan dan juga kualitas dari produksi tape ini bakal makin baik. Jadi aku harus mengatur gimana biar produksiku ini tetap disukain sama konsumen. Jadi aku harus bisa dari yang awalnya itu cuman dapat konsumen segini, selanjutnya itu harus lebih banyak lagi, jangan sampai turun. Jadi berkembang itu harus dan kita maju itu harus ya, jangan sampai kita mengalami kemunduran gitu sih Mbak. Wow, keren banget ya Mbak Elva di antara. Sorry. Wow, keren banget ya Mbak Elva. Di tengah sibuknya belajar, tapi Mbak Elva tetap menyeimbangkan bagaimana bisa maksimal dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, boleh dong Mbak bagi tips dan triknya untuk Sobat Itok di rumah, bagaimana cara mengembangkan usaha apalagi dalam proses awal mengembangkan ya Mbak. Boleh dong Mbak diceritain? Kalau tips untuk menjalani usaha itu ketika kita memulai usaha itu kan yang diperlukan bukan cuman modal secara uang aja ya Mbak. Karena yang terpenting dari mulai usaha itu adalah modal kegigihan dan juga konsistensi. Gimana kita juga selalu bisa memotivasi diri biar kita tetap bisa fokus gitu sama usahanya. Jadi kita terus belajar. Error itu nggak apa-apa loh Mbak. Jadi emang di dalam proses itu kan selalu butuh perjuangan ya Mbak. Jadi emang nggak ada yang hasilnya itu instan. Nah, dari kita belajar ini itu bakal
menjaga usaha kita tetap jalan, di mana nantinya usaha yang berkembang ini itu kan akan berdampak baik juga nih Mbak ke kita. Jadi usaha kita terus berkembang, terus kita pastinya dapat cuan yang lebih banyak gitu sih Mbak. Wah, keren banget nih Sobat Itok. Itu adalah nasihat atau tips dari Mbak Elva itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Itok semuanya dan calon wirausaha hebat yang nantinya akan mengembangkan usaha-usahanya nanti. Oke, tadi udah selesai nih Mbak sesi tanya jawab dari Mbak Elva yang keren banget hari ini. Mungkin Mbak Elva tadi sudah banyak bercerita dari kenalannya, bagaimana perjalanannya. Nah, mungkin boleh dong Mbak closing statement sebelum kita mengakhiri untuk sahabat e-talk di rumah. Oke, jadi menjadi wirausaha itu bukan tentang siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau mulai dan terus bertahan di usaha tersebut. Gak semua langkah itu akan mulus. Seperti yang aku bilang tadi, semua yang indah itu pasti butuh perjuangan. Jadi, jangan hanya nunggu kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan itu sendiri. Semoga yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi Sobat Italk di rumah. Dan terima kasih udah dengerin, semoga sukses dan terus semangat. Wah, keren banget nih closing statement dari narasumber hebat kita. Jadi buat Sobat Italk, pokoknya jangan ragu untuk memulai usaha walaupun dari nol, tapi kita harus mengembangkannya sedikit demi sedikit seperti yang diceritakan Mbak Elva tadi. Nah oke, mungkin sesi tanya jawab sudah selesai dan Mbak Elva juga sudah memberikan closing statementnya. Nah, selanjutnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Elva telah hadir di podcast ini untuk menemani kami di podcast e-talk ini. Nah, dari sharing pengalaman wirausaha dari Mbak Elva ini, semoga Sobat e-talk di rumah bisa memotivasi diri untuk membangun usaha-usahanya meskipun itu dari nol. Tapi kita nanti ke depannya akan bisa mengembangkannya seperti cara-cara yang diberikan oleh Mbak Elva ini. Nah, mungkin cukup sekian episode e-talk pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak untuk teman-teman yang sudah mendengarkannya. See you guys!